Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Yesus. Amin. Namun karena Roh-Mu Yesus, Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami berserah penuh dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan Roh-Mu untuk kami boleh menghidupi firman-Mu setiap hari. Hari ini kami mau belajar ya Tuhan, merenungkan firman-Mu. Tuhan ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan mengalami belas kasihan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Ibrani 10 ayat 1-14. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Matius pasal 1 sampai pasal yang keempat. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Ibrani 10 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Pembacaan Alkitab pada hari ini yang berasal dari Ibrani 10 ayat 1-14. Tetapi tidak semua ayat yang terdapat pada perikop ini dijelaskan. Karena itu yang mendasari renungan hari ini berangkat dari ayat 12, 13, dan 14. Yang pertama, Yesus Kristus mempersembahkan korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya dalam ayat 12. Alkitab Perjanjian Lama menyampaikan bahwa para imam harus berulang kali mempersembahkan korban penghapusan dosa untuk setiap orang. Hal itu untuk menandakan bahwa persembahan yang dilaksanakan para imam tersebut hanyalah gambaran persembahan penghapusan dosa yang sesungguhnya. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengorbankan hewan. Allah mengambil kulitnya untuk dipakaikan kepada mereka. Demikianlah Allah menutupi aurat mereka untuk menggantikan daun yang disematkan oleh mereka. Inilah korban yang pertama untuk memperbaiki tampilan manusia berdosa. Upaya manusia untuk memperbaiki tingkah lakunya setelah jatuh ke dalam dosa supaya berkenan di hadapan Allah adalah tindakan yang sia-sia. Tindakan manusia berdosa untuk membersihkan dosanya tidak mungkin akan lebih bersih, bahkan akan menambahkan keberdosaan manusia itu sendiri. Untuk itulah manusia membutuhkan sosok yang tidak berdosa untuk menyelesaikan keberdosaan manusia. Manusia sangat membutuhkan jalan keluar
untuk penyelesaian akibat dosa dan dirinya. Tetapi manusia berdosa tidak dapat melakukannya. Untuk itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini, yakni mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan yang sempurna, sejati, dan paling mulia dari semua jenis persembahan yang dilakukan para imam. Selain kesempurnaan dirinya sebagai persembahan yang sejati, Yesus Kristus juga telah melakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Pengorbanan Yesus Kristus tidak perlu diulangi karena telah lengkap dan sempurna untuk mengampuni dosa manusia yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, duduk di sebelah kanan Allah dalam ayat 12. Apa yang dimaksudkan dengan duduk di sebelah kanan Allah? Duduk di sebelah kanan Allah bukanlah secara harafiah. Di sebelah kanan artinya memiliki kemuliaan karena telah selesai melaksanakan tugas secara sempurna. Tugas utamanya datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, mengalami penderitaan yang tidak akan pernah dialami oleh siapapun, mati di kayu salib untuk mengampuni manusia berdosa, bangkit dari kematian sebagai bentuk proklamasi terhadap penguasa kegelapan, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Manusia berdosa membutuhkan penyelamatan dari kebinasaan kekal, tetapi manusia berdosa tidak dapat melakukannya. Untuk itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini. Setiap orang percaya kepadanya akan memperoleh kasih karunia penyelamatan yang begitu besar. Kasih karunia Tuhan ini hendaknya dirasakan oleh setiap orang. Lalu yang ketiga, mengalahkan kuasa kegelapan dalam ayat 13. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sistem kehidupan telah dililit oleh penguasa kegelapan. Manusia berdosa tidak dapat melepaskan diri dari lilitan iblis. Manusia berdosa tidak berdaya untuk berkata tidak pada kuasa kegelapan. Akibat dosa yang diperbuatnya, manusia akan terpisah dari Allah, jauh dari Allah. Terpisahnya manusia dari persekutuannya dengan Allah mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak secara total. Semua manusia dan kesemuanya dari kehidupan manusia yang telah berdosa. Kuasa dosa, penguasa kegelapan, dan kematian yang kekal tidak dapat diselesaikan manusia berdosa. Untuk mengalahkan penguasa kegelapan inilah Yesus Kristus datang ke dunia ini. Karena keadilan Allah harus terdapat ada anak domba, yaitu Yesus Kristus, yang harus dikorbankan. Karena keadilan Allah harus terdapat sosok yang harus mati untuk memenuhi akibat dosa, yakni maut atau mati. Karena kasih Allah yang begitu besar harus mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mengampuni manusia berdosa. Pengampunan inilah jalan yang dikehendaki oleh Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dari sini kita dapat memahami bahwa percaya yang membenarkan, iman yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik manusia, karena manusia berdosa tidak dapat mengupayakan pembersihan manusia berdosa. Jika manusia berdosa semakin berupaya untuk menyelesaikan permasalahan hidup manusia karena dosanya, maka akan semakin berdosalah kehidupannya, karena dosa hanya mengakibatkan dosa. Lalu yang keempat, pengorbanan Yesus Kristus menyempurnakan orang-orang percaya dalam ayat 14. Pada awalnya Allah mencipta manusia berdasarkan gambar dan teladan Allah. Hal inilah yang menyebabkan manusia dapat bersekutu dengan Allah yang menciptakannya. Mereka menjalani kehidupan dengan sukacita dan damai sejahtera di Taman Eden. Setelah mereka melanggar titah Tuhan, keberadaan hidup mereka berubah. Mereka berpisah dari Allah. Manusia diperbudak oleh penguasa gelap. Manusia berdosa tidak dapat melepaskan diri dari penguasa kegelapan. Pada akhirnya akan menuju kebinasaan. Untuk mengembalikan manusia pada jalan kebenaran, Yesus Kristus datang ke dunia.
Yesus Kristus memikul hukuman yang semestinya ditimpakan kepada manusia karena perbuatan dosanya. Dengan cara seperti itulah, Yesus Kristus menyempurnakan setiap orang percaya kepadanya. Manusia yang tadinya telah jatuh ke dalam dosa, kembali dibersihkan oleh firman-Nya, disucikan oleh darah-Nya, dan disembuhkan oleh bilur-bilur-Nya. Karena itulah, manusia hendaknya bersyukur terus-menerus kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Belas kasihan Allah tidak lagi dinyatakan lewat korban berulang dalam Taurat, melainkan melalui satu korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Karena pengorbanannya, kita dikuduskan, disempurnakan, dan mengalami kasih yang tidak terbatas. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Bapa, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini hingga selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.